Kemudian acara ini juga kami terharu diawali tadi dengan sama-sama kita membawakan lagu Indonesia Raya, yang tentunya ini bukan sekedar untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, tapi sekaligus untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Ahiba'il kiram, 79 tahun Indonesia merdeka adalah merupakan suatu anugerah yang luar biasa, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Nah, nikmat kemerdekaan ini wajib diisi dengan iman dan takwa kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah ingatkan kita semua, faqala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Luar biasa Allah ingatkan kepada kita semua di sini, la in syakartum, jika kamu sekalian sungguh-sungguh bersyukur, yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan la azidannakum, niscaya pasti aku akan menambahkan nikmat tersebut untuk kamu sekalian. Wa la in kafartum, tapi andai kata kamu kufur akan nikmat, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukurinya, Allah memberikan peringatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Nah, jadi sekali lagi yuk mari sama-sama kita isi nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 79 tahun ini dengan syukur kepada Allah, agar Allah tambahkan nikmat tersebut sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini juga kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua tamu undangan atas segala kekurangan kami di dalam penyambutan dan pelayanan. Namun sungguh pun dalam acara ini begitu banyak kekurangan, tapi kami tetap berharap semoga acara ini tetap bisa menjadi sebagai momen bahagia dan gembira, momen silaturahim untuk kita berbagi cinta dan kasih sayang, momen sentuhan dakwah dengan seni dan budaya, yaitu momen harmony of fight, yaitu momen keharmonisan hidup beragama yang rahmatan lil alamin. Jadi acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah aplikasi atau pengejawantahan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan ihsan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karenanya sebahagia apapun kita pada saat ini, sekali lagi saya sampaikan, sebahagia apapun kita pada saat ini, baik itu bahagia dengan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, ataupun kita bahagia dengan silaturahmi, kita berkumpul dengan keluarga, kerabat, sahabat di tempat ini untuk bergembira, untuk bersukaria, tapi hendaknya kita semua harus insaf dan sadar, saudara. Insaf dan sadar agar kebahagiaan kita ini jangan menutup keprihatinan kita atas carut marutnya nasib bangsa Indonesia belakangan ini. Jadi boleh kita bahagia, boleh kita senang, boleh kita bergembira, tapi tetap tidak boleh memadamkan rasa prihatin kita dan kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Indonesia selama 79 tahun ini, saudara, karena ulah segelintir orang yang rakus dan serakah. Begitu juga jangan sampai kebahagiaan kita pada saat ini menutup keprihatinan kita terhadap penderitaan panjang saudara-saudara muslim kita di berbagai belahan dunia. Di sana ada saudara-saudara kita yang terus-menerus menderita sampai saat ini, sudah puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun, seperti bangsa Rohingya di Myanmar, seperti bangsa Uighur di China, seperti bangsa Palestina di negeri Sam di Timur Tengah sana. Mereka semua membutuhkan kepedulian kita. Dalam suatu hadis targhib, saudara, wa tarhib,
disebutkan bahwa Nabi pernah berpesan kepada kita, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusannya kaum muslimin, maka dia tidak termasuk daripada golongan kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, walaupun kita dalam suasana yang begitu bahagia, begitu gembira, tapi tetap semangat kemanusiaan kita, persaudaraan kita untuk membantu saudara-saudara kita tetap menyala ada di dada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, memang hidup ini ada suka dan duka. Hidup ini ada senang dan susah. Hidup ini ada bahagia dan derita. Hidup ini ada tawa dan air mata. Namun apapun kondisinya bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, bahwa syukur dan sabar adalah kunci kesuksesan hidup mereka. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, saudara, di mana Nabi menyampaikan juga kepada kita akan ketajubannya, saudara, di mana beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, betul-betul menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang yang beriman itu semuanya selalu baik, enggak ada jeleknya bagi orang yang beriman bagaimanapun kondisinya, saudara. Sampai Nabi mengatakan, walaitsa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidaklah kondisi seperti itu yang serba baik tadi dimiliki oleh siapapun kecuali hanya dimiliki oleh orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, nikmat, saudara, apa yang terjadi? Syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairallah, dan yang demikian itu adalah hal yang terbaik baginya. Sebaliknya, in asabathu darra sabara, kalau dia ditimpa satu penderitaan, kesulitan, saudara, satu musibah, apa yang terjadi? Sabara, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairallah, dan yang demikian itu adalah yang terbaik baginya. Subhanallah, itulah sikap orang beriman, saudara. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Jadi nggak ada yang jelek dalam hidupnya. Dalam kondisi suka duka, saudara, dalam kondisi senang ataupun susah, bahagia ataupun menderita, mereka tetap menyerahkan urusannya kepada Allah. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini semua. Ahiba'il kiram, sehubungan dengan kumpulnya kita pada kesempatan hari ini, yaitu peluncuran daripada mini album Milad Muslim, saudara, maka saya hanya ingin sedikit menginformasikan bahwa semua nasyid dalam album Milad Muslim ini yang sebentar lagi akan diluncurkan, sebentar lagi akan kita dengarkan bersama, adalah hasil karya saya di tahun 1999, artinya 25 tahun yang lalu, saudara. Pada mulanya nasyid-nasyid ini saya buat, saya gubah, saudara, hanya untuk dibawakan oleh anak-anak saya. 7 putri saya duduk di depan, sekarang udah dewasa semua, sudah berkeluarga. Dulu mereka tahun 99 masih kecil-kecil, ya ikhwan. Jadi kami biasakan, saya dengan istri saya tercinta almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya, saudara, membiasakan anak-anak kami sejak kecil, kalau berulang tahun kami rayakan, tapi sekeluarga aja di rumah, dan kami nyanyikan, yaitu apa yang ada di album nasyid ini. Jadi anak-anak ini dari tahun 99 itu sudah hafal, mereka masih kecil-kecil, saudara. Nah kemudian selanjutnya para tetangga kita, saudara, di Petamburan, di sana ada komunitas anak-anak kecil yang sering ngaji, belajar hadroh, baca gosida. Mereka menamakan diri mereka sebagai Laskar Cilik. Nah akhirnya nasyid-nasyid yang biasa kami bawakan hanya di sekeluarga saja, mulailah dibawakan oleh para tetangga kita, khususnya oleh komunitas anak-anak kecil tadi. Mudah-mudahan
Hadi dengan Saugi hadir pada hari ini nanti, karena mereka termasuk yang pertama kali membuat rekaman daripada nasyid Milad Muslim ini, saudara.